Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah agama Hindu, para hadirin mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya. Saya, Kemahanes Widarini dengan NIM 2417041102 akan menyampaikan materi Dharma Wacana yang berjudul Pandangan Agama Hindu tentang Flora dan Fauna. Semoga melalui pemaparan materi yang saya sampaikan, kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memperkaya wawasan keilmuan kita. Nah, baik, dalam pandangan agama Hindu, flora dan fauna bukan hanya sekedar bagian dari dunia alam, melainkan terhubung secara intrinsik dengan Tuhan dan memiliki arti spiritual serta ekologis yang penting. Pandangan ini berakar kuat pada konsep ahimsa atau ketidakberlakuan kekerasan dan keterkaitan semua makhluk hidup. Flora dalam agama Hindu, tumbuhan tidak hanya dianggap sebagai makhluk hidup biasa, tetapi sebagai manifestasi Tuhan atau Brahman dalam bentuk alam atau yang disebut dengan prakrti. Tumbuhan memiliki jiwa atau yang disebut dengan Atman. Oleh karena itu harus dihormati, dijaga, dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Mereka merupakan bagian dari Panca Mahabhuta atau 5 elemen alam yang termasuk dalam lingkup butayatnya, yakni yatnya atau persembahan kepada makhluk hidup lainnya. Nah, di dalam Rigveda 10.97.4 yang berbunyi Osadir iti mataras tatvo devir upabruve, yang berarti tanam tanaman memberi makan dan melindungi alam semesta. Oleh karenanya mereka disebut dengan ibu. Contohnya yaitu sebagai penghormatan atau bakti kita kepada fauna, yaitu adanya upacara tumpak warige. Nah, upacara tumpak warige ini atau yang disebut dengan tumpak pengata, tumpak uduh ataupun tumpak bubuh adalah upacara suci agama Hindu di Bali untuk menghormati tanaman sebagai makhluk hidup yang penting bagi kehidupan. Upacara ini biasanya ditandai dengan pembuatan bubur sumsum sebagai bagian dari upakara atau banten. Nah, selanjutnya yaitu fauna dalam agama Hindu, di mana pandangan Hindu tentang fauna merupakan bagian integral dari alam semesta atau buana agung, juga sebagai manifestasi dari ide Sang Yang Widiwasa yang dimana terkait dengan konsep Trihita Karana menekankan pentingnya harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama manusia. Hewan dianggap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai jiwa atau yang disebut dengan Sangyang Rare Amon, dan kesejahteraan mereka turut menentukan keseimbangan dan kedamaian alam semesta. Keharmonisan dan kerukunan sama ciptaan Tuhan harus terjaga dengan baik. Dengan menjaga keharmonisan, kedamaian, alam semesta dapat tercapai. Usaha untuk mencapai kedamaian harus berpedoman dengan adanya sastra agama, maka kedamaian akan abadi. Nah, dalam kitab Patarva Veda 19.91.1 yang menyatakan Santa Diuh Santa Pratiwi, Santang Idam Urvan Tarikam, Santa Udan Patirapah, Santa Nah Santo Sadih, yang berarti semoga langit mendatangkan kedamaian bagi kita, semoga bumi mendatangkan kedamaian bagi kita, semoga angkasa yang luas ini mendatangkan kedamaian bagi kita, dan semoga air yang kaya akan titik air mendatangkan kebahagiaan bagi kami, dan semoga tumbuh-tumbuhan mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Nah, sebagai sembah bakti kita atau hormat kita terhadap hewan atau fauna, maka adanya upacara tumpak kandang, di mana upacara tumpak kandang ini atau yang dikenal juga dengan sebutan tumpak uye merupakan hari suci dalam kalender Hindu Bali yang dimana dirayakan setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Sanishara Kliwon Wuku Uye. Lebih dari sekedar upacara ritual, tumpak kandang ini mengandung makna filosofis yang mendalam terkait dengan konsep Trihita Karana, yaitu harmoni hubungan antara manusia dengan Tuhan atau yang disebut dengan parayangan, manusia dengan manusia atau yang disebut dengan pawangan, dan manusia dengan lingkungan atau yang disebut dengan pelemahan. Nah, di mana pelaksanaan upacara ini melibatkan persembahyangan kepada hewan-hewan peliharaan, bertujuan untuk memohon berkah dan perlindungan bagi mereka, serta sebagai bentuk rasa syukur atas kontribusi hewan terhadap kehidupan manusia. Nah,
Hewan-hewan ini tersebut diyakini dijiwai oleh Sang Hyang Rari Angon atau manifestasi Tuhan yang menjaga dan melindungi seluruh kehidupan binatang. Upacara ini juga menggarisbawahi konsep Yapi Wiyapake, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang ada di mana-mana, yang meresapi setiap ciptaannya, termasuk dalam setiap hewan. Pandangan agama Hindu mengenai flora dan fauna. Yang pertama yaitu berdasarkan konsep agama atau alam, di mana agama mengatur keseimbangan dan keterkaitan semua elemen alam, termasuk flora dan fauna. Semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, dianggap sebagai bagian dari manifestasi Tuhan dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Tumbuhan dan hewan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia menurut ajaran agama Hindu. Tumbuhan menyediakan makanan, obat-obatan, dan bahan baku untuk berbagai keperluan hewan, juga berperan sebagai sumber makanan, transportasi, dan bahkan sebagai simbol keagamaan. Yang kedua yaitu berdasarkan konsep ahimsa atau tidak merusak. Ahimsa mencakup semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, praktik pertanian dan peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sangat dianjurkan. Tindakan pelestarian lingkungan dan perlindungan flora dan fauna merupakan tindakan yang sangat penting dan bernilai keagamaan. Praktik spiritual seperti meditasi dan yoga juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Baik, yang ketiga yaitu berdasarkan konsep karma dan interaksi makhluk hidup. Prinsip karma mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi merusak lingkungan atau memperlakukan makhluk hidup dengan kejam akan menghasilkan karma yang negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, dan sebaliknya tindakan yang melindungi, melestarikan alam akan menghasilkan karma yang positif. Yang keempat yaitu berdasarkan konsep dharma dan peran makhluk hidup. Konsep dharma menekankan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan menyediakan oksigen, makanan, dan tempat tinggal bagi hewan, sementara hewan membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji manusia. Sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, memiliki dharma untuk melindungi dan melestarikan alam, termasuk flora dan fauna. Yang kelima yaitu berdasarkan konsep Trihita Karana. Nah, Trihita Karana atau tiga penyebab keharmonisan adalah konsep filosofi dalam agama Hindu di Bali yang menekankan keseimbangan dalam tiga hubungan utama, yaitu manusia dengan Tuhan atau pahrayangan, manusia dengan sesama manusia atau pawongan, dan manusia dengan lingkungan atau palemahan, yang mencakup hubungan manusia dengan flora dan fauna. Baik, dapat disimpulkan tentang pandangan agama Hindu tentang flora dan fauna bahwa ajaran agama Hindu menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dengan tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna sebagai bagian integral dari alam semesta. Prinsip ahimsa atau ketidakkekerasan menjadi landasan utama dalam berinteraksi dengan alam. Penggunaan sumber daya alam yang harus bijaksana dan berkelanjutan, menghindari eksploitasi berlebihan dan penderitaan makhluk hidup. Flora dan fauna bukan hanya sumber daya, tetapi juga manifestasi kekuatan Tuhan yang patut dihormati dan dilindungi. Beberapa hewan bahkan dianggap suci. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.